Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Super Hayi Media Edukasi dan Informasi. Sahabat-sahabat, video kali ini saya akan menjelaskan pengisian aplikasi register ijazah sesuai dengan juknis terbaru, juknis yang dikeluarkan tahun 2024. Karena ada beberapa teknis yang berbeda antara juknis yang tahun 2023 dengan juknis tahun 2024. Sahabat-sahabat, untuk aplikasinya Anda bisa mendownload yang saya sertakan di deskripsi. Dan bagaimana cara pengisiannya, silakan simak selengkapnya video ini sampai tuntas, karena saya akan menjelaskan tahap demi tahapnya sampai Anda bisa menggunakan aplikasi ini dan register siap dicetak. Baik sahabat-sahabat, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang perlu diisi pertama kali adalah data madrasah. Kita klik di data madrasah ini. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa yang perlu diisi hanya yang diberi tanda kuning ini. Data yang perlu diisi adalah data yang diberi tanda kuning ini. Untuk yang tanda merah ini adalah link untuk mencetak beberapa aplikasi yang sudah diisi. Yang pertama perlu diisi adalah data madrasah. Pertama adalah NSM, silakan ditulis NSM dari madrasah masing-masing, kemudian NPSN, kemudian nomor urut sekolah. Nomor urut sekolah ini dituliskan nomor yang ada di regulasi, biasanya nanti ada nomor regulasinya tersendiri, masing-masing madrasah tentu berbeda. Saya contohkan di sini. Untuk madrasah penyelenggaranya adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang, nomor urut sekolahnya 0001. Kemudian alamat, kecamatan, kabupaten, provinsi, ini sesuai dengan data madrasah masing-masing. Kemudian nama kepala madrasah. Untuk nama kepala madrasah ini ditulis menggunakan huruf besar kecil. Jadi penulisannya seperti ini, huruf besar kecil. Jadi jangan ditulis huruf kapital semua atau huruf kecil semua. Jadi huruf besar kecil. Kemudian NIP ditulis sesuai dengan NIP-nya kepala sekolah. Kemudian jika kepala sekolahnya bukan PNS, maka diisi seperti ini. Isi seperti ini. Kemudian nomor madrasah ini sama saja sebetulnya dengan ini. Kemudian tahun pelajaran 2023-2024. Tanggal ijazahnya 10 Juni sesuai juknis, kemudian tahun 2024. Nah, kalau sudah terisi, kita kembali lagi ke menu utama. Berikutnya adalah data siswa. Data siswa, di sini untuk data siswa semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Menggunakan huruf kapital. Kemudian tempat tanggal lahir formatnya seperti ini. Sampang, 04 November 2011, alamat siswa, kemudian nomor induk sekolah ada 18 digit sesuai dengan Dirjen nomor 363 tahun 2017, kemudian NISN, kemudian nomor peserta ujian sesuai dengan DNT. Di masing-masing siswa tentu berbeda nomornya. Kemudian ini nomor ijazah, nomor urut keluar ijazahnya. Jadi tentu silakan diurut dari nomor 1 sampai jumlah siswa terakhir. Dan nomor urut ini terdiri dari 4 digit ya. Jadi misalnya nomor 1 ya ditulis 0001. Kemudian kode provinsi, kabupaten. Jadi ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Untuk kode provinsi kabupaten ini MI ditulis huruf kapital semua. Kalau tahun yang sebelumnya MI-nya ditulis I kecil seperti ini. Nah, sekarang sesuai dengan nomenklaturnya, sesuai juknisnya, I-nya besar. Kemudian nomor madrasah ini tidak perlu diisi karena sudah ngeling dengan yang ini. Dengan ini. Jadi makanya di sini harus diisi sesuai dengan data yang benar. Jadi tidak perlu diisi. Kalau sudah diisi maka di data siswa ini tidak perlu diisi. Kemudian
kode PP, bulan dan tahun ini tidak perlu diganti. Memang sesuai juknisnya nomornya ini. Kemudian nama orang tua. Nama orang tua ini boleh huruf kapital semua, boleh huruf kecil, tapi nanti di ijazah sudah saya format tulisan hurufnya untuk orang tua itu adalah huruf besar kecil. Kita langsung kembali. Kemudian setelah data siswa sudah terisi, nilai rapot yang diinput untuk MI itu hanya hanya kelas 5 semester 1 dan semester 2. Kemudian nilai kelas 6 semester 1. Jadi kalau tahun lalu itu kan dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 2. Sekarang nilainya dari kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 hanya semester 1 saja. Nah, sahabat-sahabat, untuk ini yang diisi adalah nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi semuanya harus diisi nih. Nilai pengetahuannya berapa, nilai keterampilannya berapa. Karena di juknis nanti diambil rata-rata dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Semuanya ditulis. Jika ada mapel yang tidak diajarkan, misalnya bahasa Inggris di sekolah panjenengan tidak diajarkan bahasa Inggris, ya dihapus saja, tidak usah diisi. Jangan diisi nol, karena nanti pembagian rata-ratanya kalau diisi nol berbeda. Jangan seperti ini, tapi dikosongi kalau misalnya tidak ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah panjenengan. Kemudian ini kelas 5 ya, semester 1 dan semester 2. Kemudian kelas 6 juga diisi. Yang berikutnya adalah nilai asesmen madrasah. Nilai asesmen madrasah ini kalau dilaksanakan tulis dan praktik semuanya diisi. Kalau hanya tulis saja ya berarti yang praktik dikosongi. Misalnya hanya tulis saja nilai asesmen madrasahnya berarti nanti nilainya dikosongi. Atau praktik saja misalnya, berarti yang nilai tulis dikosongi. Nah, kalau sudah diisi semua kita kembali ke menu utama, maka sudah bisa kita dapatkan nilai ijazah. Nilai ijazahnya seperti ini, tinggal kita cetak saja ini. Nah, ini saya format hanya 45 siswa. Kalau sekolah atau kalau siswa Bapak Ibu itu lebih dari 45 di Einheit ya, di Einheit ini nanti muncul sudah semuanya ini. Karena yang dibutuhkan hanya 45, yang lainnya saya hide karena ini tidak dibutuhkan atau tidak perlu dicetak. Jadi ini sudah otomatis terisi nilainya ini. Diambil rata-rata dari nilai rapot dan nilai asesmen madrasah. Jadi tidak perlu mengisi ini. Kemudian cetak register. Registernya otomatis sudah terisi seperti ini. Ya. Jangan lupa ini dicetak. Tinggal diganti nomornya saja ini. Misalnya nomor siswa nomor 2. Ini masih kosong karena memang tadi belum diisi. Dan seterusnya sampai nomor siswa terakhir. Jangan lupa nanti setelah dicetak diberi foto siswanya 3x4. Baru kalau sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Yang berikutnya cetak contoh ijazah. Supaya tidak ada kesalahan dalam menulis ijazah, perlu dicetak dulu formatnya seperti ini dan dicek kesesuaian data. Jadi nomornya ini otomatis seperti ini ya. Jadi untuk nama madrasahnya tidak usah disingkat seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu disingkat MI, sekarang tidak usah disingkat. Jadi ditulis Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang. Di sini makanya ditulis sesuai dengan nomenklatur pendirian madrasah. Jadi untuk cetak contoh ijazah ini supaya memudahkan kita dalam menuliskan ijazah ke format yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu cetak serah terima ijazah. Ini sesuai data yang sudah diinput, tinggal kita menginput nomor seri ijazahnya. Nanti setelah diterima nomor seri ijazahnya ditulis, nama sekolah lanjutannya, siswa tersebut melanjutkan atau tidak, tanggal pengambilan ijazah, tanda tangan pengambil ijazah supaya kita tidak
tidak sanksi apakah ijazahnya sudah dikeluarkan, sudah diambil atau tidak.